Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang materi tentang tindak pidana anak. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana khusus dengan dosen Bapak Teten Tendianto. Kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Ardiansah, kemudian Iqbal Maulana, dan Muhammad Hanifan Bagus Pambudi. Untuk selanjutnya, saya silahkan kepada Bapak Hanifan untuk menjelaskan materi. Silahkan Pak Hanifan. Ya, terima kasih. Undang-undang terbaru mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Pengadilan Anak, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dari menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Definisi anak di bawah umur, UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori. A. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, ada dalam pasal 1 angka 3 UU SPPA. B. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak korban, pasal 1 angka 4 UU SPPA. Dan C. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi, pasal 1 angka 5 UU SPPA. Penjatuhan sanksi. Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun, ada di pasal 69 ayat 2 UU SPPA, dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Yang A, sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pasal 82 UU SPPA. Seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan atau perbaikan akibat tindak pidana. B. Sanksi pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 UU SPPA. Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, atau penjara. Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Untuk selanjutnya diteruskan oleh Pak Ardiansah, silahkan. Ya, terima kasih Bapak Hanifan. Selanjutnya
hak-hak anak. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diberlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Kemudian dipisahkan dari orang dewasa. Lalu memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Lalu melakukan kegiatan rekreasional bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Kemudian, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Lalu tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak tersebut, kemudian memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat, kemudian memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas yang pertama remisi atau pengurangan masa pidana, kemudian asimilasi, kemudian cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penahanan. Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi atau anak korban. Undang-Undang SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi atau korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi atau korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dan menggunakan alat komunikasi audio visual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, atau pendamping lainnya. Hal ini terdapat pada pasal 58 ayat 3 Undang-Undang SPPA. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Iqbal. Silahkan Pak Iqbal. Terima kasih Pak Ardiansyah. Selanjutnya yaitu ada hak mendapatkan bantuan hukum. Undang-Undang SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindakan pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan, sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang SPPA. Anak saksi atau anak korban wajib didampingi oleh orang tua wali, orang tua yang dipercayai oleh anak atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana,
maka orang tua atau walinya tidak dapat mendampingi. Pasal 23 Undang-Undang SPPA ayat 3. Kemudian lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Muda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam pasal 61 Undang-Undang Pengadilan Anak. Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun. Penjelasan ini terdapat pada pasal 86 ayat 2 Undang-Undang SPPA dan penjelasan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan. Kemudian terdapat juga contoh kasus tindak pidana anak di mana pelajar kelas 2 SD meninggal dunia diduga setelah berkelahi dengan temannya di halaman sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat. Ini terjadi pada tanggal 8 Agustus 2017. Selanjutnya, dalam kejadian ini, Polres Sukabumi membentuk tim yang melibatkan sejumlah unsur, di antaranya penyidik, Badan Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian tim memutuskan menggunakan pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Penggunaan pasal 21 dikarenakan usia terduga pelaku di bawah 12 tahun. Selanjutnya, dalam pasal 21 juga menyatakan jika anak yang diduga berbuat tindak pidana, maka tim wajib mengambil keputusan. Keputusannya ada dua pilihan, yaitu pertama mengembalikan kepada orang tua, kedua mengikut sertakan anak dalam program pembinaan, penyidikan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, paling lama sekitar 6 bulan. Kemudian dalam kejadian ini, akhirnya tim memilih opsi yang kedua dan akan diikutsertakan di LPKS atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dalam prosesnya nanti, tim juga masih terus mengawasi dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan. Pada dasarnya, keluarga korban juga menerima kedua belah pihak juga sudah mediasi meskipun sempat terjadi ketidakpuasan dari pihak keluarga anak yang meninggal dunia. Ya, itu adalah pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.